Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah Ilmu Kesehatan Hewan dan Peternakan di Mayer Laboratories, pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, saya Daerah Muhammad Burhan akan menyampaikan materi dengan judul Pemeriksaan Hewan Kurban. Pemeriksaan Hewan Kurban, karena ini berkaitan insya Allah nanti tanggal 7 Juni 2025 adalah Hari Raya Idul Adha. Maka kewajiban kita sebagai praktisi dunia kesehatan hewan dan peternakan untuk menyampaikan materi ini kepada masyarakat secara luas, khususnya umat Islam. Jadi yang pertama kali sebelum itu saya menyampaikan dulu syarat secara fikih hewan kurban. Syarat pertama hewan kurban itu satu adalah hewan ternak. Hewan ternak berdasarkan fikih. Itu satu adalah onta. Onta berapa umurnya? Umurnya kalau onta itu harus 5 tahun. Menginjak ke 6 tahun. Itu kalau onta. Kemudian adalah sapi. Sapi itu adalah umur menginjak 1 ke 2 tahun. Jadi minimal tidak boleh umur 8 bulan, itu tidak boleh, itu fikih. Atau kalau ditandai dengan tangganya gigi depan, gigi susu itu satu. Sudah berganti, jadi umurnya menginjak ke 2 tahun. Kemudian kambing. Kambing itu yang bulunya tipis itu ya. Kambing itu usianya 1 tahun, tertentu bisa 6 bulan, tetapi mungkin genetik yang besar, tapi cari amannya karena ras kambing di Indonesia itu kecil, jadi 1 tahun. Terus bagaimana kalau umurnya 1 tahun tapi kecil? Tidak bisa, nanti ada kaidah yang lain. Jadi mensyaratkan 1 tahun itu adalah dengan pertimbangan berat badan. Domba sama, domba 1 tahun. Jadi kita karena ini Indonesia, dombanya kecil-kecil, kita tidak mengambil 6 bulan, ngambilnya 1 tahun. Sebagaimana kalau kerbau, karena bukan ranah saya nggak berani. Karena kalau di fikihnya tidak ada. Kerbau itu kan maksudnya bangsanya Taurus, banteng. Jadi saya tidak berani karena bukan ranah saya. Saya tahunya cuma situ. Jadi onta, sapi, kambing, domba. Kerbau saya tidak tahu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dia tidak boleh cacat, baik cacat bawaan maupun cacat karena kecelakaan. Nah, contoh cacat bawaan itu dari lahir dia matanya 1, atau dia dari lahir dia nggak punya ekor, itu ada, jadi tidak boleh. Atau dari lahir dia kakinya 3 atau pincang, tidak boleh, harus sempurna, tidak boleh cacat. Kemudian cacat karena kecelakaan, contoh kaki patah, tidak boleh. Atau cacat karena disengaja, dikebiri. Contoh sapi-sapi biik, itu dikebiri, tidak boleh. Karena itu cacat, jadi harus sempurna. Nah, karena apa? Itu kaitannya etika, karena pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sempurna, berarti artinya sebagus mungkin. Kayak domba saya nanti saya sembelih itu dombanya sempurna, besar-besar bagus. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah masalah jenis kelamin. Jantan atau betina itu boleh, tetapi disunahkan. Ini Kanjeng Nabi itu mensunahkan yang jantan. Itu Kanjeng Nabi sudah jauh ke sana, sudah berpikir secara visioner. Kenapa? Jadi betina boleh ketika kondisi memang tidak ada yang lain. Tapi kalau ada diusahakan jantan. Satu pertimbangannya untuk reproduksi. Kalau betina
dipotong semuanya nanti tidak ada reproduksi. Tapi kalau jantan, 10 jantan dipotong 9 tinggal 1 tetap bisa reproduksi karena satu jantan bisa mengawini banyak betina. Tapi kalau tempat untuk mengandung hanya betina, itu ya, paham ya? Jadi jantan atau betina itu sebenarnya sah semuanya, tetapi disunahkan jantan. Yang betina itu katakanlah jika memang kondisi tidak ada. Yang berikutnya adalah sehat. Sehat ini masuk ke fikih. Jadi kalau hewan, onta, sapi, kambing, domba sakit tidak boleh. Memang tidak boleh, itu mutlak. Kesehatan itu mutlak. Nantilah inilah ranah kita yang akan kita bahas. Jadi kesehatan, penting ya kesehatan. Nah, kesehatan pertama kali ada namanya pemeriksaan antemortem. Jadi pemeriksaan sebelum disembelih, memilih. Pemeriksaan antemortem. Jadi pemeriksaan antemortem. Yang baru saya ulang ya. Jadi ini judulnya adalah pemeriksaan hewan kurban. Satu secara fikih, yaitu satu hewan kurban itu memenuhi syarat harus hewan ternak. Hewan ternak itu yang sesuai fikih, ayam tidak boleh. Yang tadi onta umur 5 tahun menginjak ke 6 tahun. Kemudian sapi usia 2 tahun. Kemudian kambing dan domba itu menginjak 1 tahun masuk ke 2 tahun, paham ya? Masuk ke umur 2 tahun. Jadi 1 tahun lebih 13 bulan, contohnya begitu ya. Nah, kemudian kalau kerbau saya tidak tahu karena tidak ada fikihnya. Tapi kalau secara logika saya itu maksudnya Bos Taurus. Bos Taurus itu termasuk hewan liar. Jadi enggak termasuk hewan ternak kemungkinan. Kanjeng Nabi ini sangat cerdas ini menurut saya. Karena kerbau itu kan galaknya luar biasa. Masuk jadi untuk. Kemudian yang berikutnya adalah harus sehat tadi ya. Tidak boleh cacat dan harus sehat. Jadi ini mutlak, kalau sehat itu mutlak. Itu masuk ke fikih. Sehat. Satu pemeriksaan antemortem. Ini kesehatan hewan kurban ya. Pemeriksaan antemortem. Ante itu sebelum mati. Artinya pemilihan hewan kurban. Seperti biasa pemeriksaan fisik. Pertama kali secara umum tadi itu harus tidak boleh cacat dulu sempurna. Baik kaki, kemaluannya, ekornya, telinganya, matanya harus sempurna. Nah, pemeriksaan antemortem ini secara kesehatan dilihat pertama kali dari mata. Mata bersinar. Mata harus bersinar, itu menunjukkan sehat. Tidak boleh ada cairan air. Kalau dia berkeluar air mata tandanya tidak sehat. Atau ada kotoran, kemungkinan cacingan. Atau merah, kemungkinan sakit. Jadi mata bersinar, sehat, tidak ada cairan maupun kotoran. Kemudian dibuka konjungtiva mata ini. Konjungtiva mata ini menunjukkan kondisi kesehatan hewan organ dalamnya. Jadi contoh kalau hewan itu batuk atau diare, ini biasanya merah sekali. Kalau hewan itu misalnya dia kena cacingan parah, anemia, ini pucat atau warnanya putih, warnanya pink. Jadi tidak boleh merah, tidak boleh pucat, harus warnanya pink ke mata. Saya itu kemudian lihat di ini, siapa itu? Di moncong hidung atau cermin hidung. Yang normal basah berkeringat itu. Nah, bukan ingusan. Ini moncong hidung ini harus basah. Kalau kering berarti demam, berarti sakit. Kalau kering berarti demam, harus basah. Kemudian lubang hidung harus bersih, tidak ada cairan apapun, baik cairan bening maupun cairan kental. Jadi kalau ada cairan dari hidung berarti tandanya ya ada sakit.
Kalau kentul infeksi pernafasan, kalau encer flu pilek, bisa demam, itu encer. Kemudian saliva, mulut. Nah, mulut tadi kaitannya pertama kali lihat apa? Air liur dulu. Jadi air liur, kalau air liur ini banyak, ini satu kalau sekarang banyak air liurnya banyak sekali itu berarti sakit. Sekarang bisa saja PMK, ngiler banyak, atau demam tinggi yang lain, atau ada gangguan di rumen. Jadi karena asam, asidosis, itu pasti ngiler. Tapi kalau ngilernya banyak sekali, kemudian dari hidungnya juga keluar cairan, itu demam. Nah, itu demam, itu bisa PMK, bisa LSD. Jelas kalau ngilernya banyak aja itu udah sakit aja parah ya. Ngiler terus berjam-jam, udah itu berarti sakit, bisa PMK, bisa LSD artinya penyakit. Ya, tidak boleh sampai seperti itu. Kemudian setelah itu lihat lagi ada luka enggak di mulut, ya enggak luka. Kalau ada mulut, itu kan spesifik ke PMK. Atau di hidung ada luka juga, itu juga bisa PMK. Di hidung sini ada luka bisa PMK. Entah hidung, entah mulut, sekitar ini ada luka, sakit itu bisa PMK. Untuk mengetahui ya itu ya, itu PMK. Dan makanya mau masih ada waktu saat ini sakit kan diobati, ya enggak. Contohnya ini hidungnya kalau PMK ya diobati bersin, mulutnya dikasih salep sehingga ya cepat sembuh. Terus kemudian ini, sini ada limfoglandula. Sini itu namanya submandibula. Jadi kalau di sini kalau kita pegang ada pembengkakan, itu sakit. Nih, ada pembengkakan. Terus kemudian sakit apa? Biasanya radang paru-paru. Kalau ini ada pembengkakan. Kemudian bulunya kusam, berdiri, rontok, udah cacingan. Itu juga layak enggak untuk? Enggak layak karena tidak sehat. Nah, tidak sehat, bulunya harus mengkilat. Bulunya berdiri, rontok, kusam, itu tandanya cacingan. Tetap tidak layak untuk dikorbankan. Nah, itu kemudian dia tulang belakang, pelengkung sekali. Itu berarti tandanya kekurangan gizi dari awal. Biasanya pada saat dia berdet, dia kekurangan susu. Kalau jantan ya, kekurangan susu. Terus kemudian lihat rusuknya pada kelihatan, berarti kan dia kurus, tidaklah layak. Ini hal sepele tapi kadang-kadang yang punya sapi juga belum paham, makanya perlu disampaikan. Itu paham ya? Nah, setelah itu kemudian melihat kotoran. Kotorannya kalau bedakan saya potong sama sapi perah. Kalau sapi potong itu kotoran jatuh seperti tumpeng gitu, tidak pecah. Contohnya sapi Bali, sapi PO, sapi Sumbawa, sapi Madura itu kotoran jatuh keras. Tapi kalau dia sampai pecah, berarti tidak ada gangguan pencernaan, entah infeksi entah apa. Tapi kalau sapi perah, FH, sapi perah itu jatuh pecah. Itu beda ya. Itu saya kuliah dari dosennya bagus dulu. Dosen saya itu pintar. Yang itu nyata di lapangan seperti itu. Kemudian di kotoran diamatin. Kalau kotoran ini baunya tajam busuk, ini infeksi pencernaan. Ini tidak boleh. Masuk batin dulu. Apa obatnya kalau infeksi pencernaan? Sulfatrim, ya enggak? Sulfatrim, dexamethasone sama multivitamin. Alhamdulillah sekali juga sembuh. Sudah sekali sembuh. Sulfatrim. Tapi kalau idealnya yang sudah sehari, 2 kali, 3 hari sulfatrim. Diobatin dulu tujuannya, ya enggak? Tapi kalau yang diare bisa, yang PMK bisa. Tapi kalau yang tadinya bulunya rontok, malah nggak bisa. Karena masih butuh panjang. Artinya kembali lagi ke sini, kalau yang ini pucat sekali, ini anemia pasti kurus, ini udah mutlak tidak bisa untuk dikorbankan. Karena itu pasti kurus, ya enggak? Tapi justru kalau penyakit diare, PMK, itu malah selama kondisinya bagus, tubuhnya bagus, itu malah masih ada waktu untuk dikorbankan. Tapi kalau yang cuma cacingan, malah tidak bisa. Karena pengobatan cacing itu butuh waktu panjang untuk memperbaiki tubuh itu. Paling cepat 1
bulan juga nggak akan ngejar, ya enggak, karena enggak ngejar 2-3 bulan. Kalau sekarang tinggal 2 minggu tidak bisa, ya enggak. Tapi kalau PMK tinggal juga insya Allah sembuh. Dia sama, yang lama 7 hari recovery kembali, ya. Kotoran itu, nah kemudian setelah feses sudah, kemudian lihat feses tadi ya, makanya tidak boleh ada lendir, tidak boleh ada bau tajam, busuk. Bedakan bau busuk sama bau amonia, feses beda. Jadi kalau bau kotoran normal itu baunya amonia, tapi kalau infeksi itu baunya busuk, itu berbeda. Nah, kemudian pemeriksaan postmortem setelah disembelih. Nah, hewan ini cara menyembelih ini juga penting. Apa nanti ya season lainnya. Cara menyembelih sedikit saya sampaikan. Berarti harus putus 4 saluran, 1 pernafasan, tenggorokan, 2 saluran pencernaan, kerongkongan, ya enggak. Jadi kalau di kedokterannya pernafasan itu trachea putus. Kemudian kalau esofagus atau kerongkongan putus. Kemudian ada vena jugularis, vena besar, putus. Itu darahnya tidak mancar kencang. Darahnya warnanya biasanya kotor agak hitam. Terus setelah itu putus lagi nadinya, nadi jugularis, arteri jugularis itu ketika disembelih dia mancar kencang. Darahnya warnanya merah tajam, merah segar. Nah, itu artinya kalau 4 semua putus ini nggak akan bau kotoran. Nah, dagingnya itu nggak akan bau. Makanya kayak kemarin saya masak daging banyak sekali. Terus kalau saya makan tajam, bukan rusak, tapi nyembelih salah. Enggak. Bau, gigi saya bau. Makan. Makan ya. Ini bukan busuk, tapi bau gitu. Ya. Busuk. Jadi bukan busuk, tapi bau. Itu kenapa? Tidak putus 4 saluran ini. Paham ya? Kemudian setelah itu tidak boleh langsung dikeletin, langsung dikulitin nggak boleh. Jadi apa? Dibiarkan dulu minimal 20 menit, karena itu namanya fase rigor mortis. Ini, fase rigor mortis. Rigor mortis. Jadi kalau kata dosen saya, Pak Babang Bijo ini, jadi kalau langsung dikeletin nanti kita tidak makan daging, tapi makan otot. Kenapa? Masih kencang. Makanya keras, dagingnya keras. Makanya daging sapi di penjagaan rata keras langsung. Jadi ilmunya dibiarkan dulu. Makanya saya sering ngomong, rokok dulu sebatang rokok, habisnya rokok itu dia udah mulai. Apa tandanya? Masih sering kejang-kejang gitu. Itu namanya fase rigor mortis. Jadi ya, nanti kalau sudah lewat fase rigor mortis kayak gini-gini, itu kurang lebih 20 menit, itu lembek, lunak otot itu. Ngeletinnya juga enak, semua darah udah keluar, nanti dagingnya juga empuk. Nah, setelah itu, pemeriksaan pertama kali adalah kita memeriksa organ hati. Hati yang normal itu warnanya merah hati, kompak warnanya, tidak ada warna yang lain. Kemudian ujung-ujungnya runcing, itu hati. Kemudian kalau sentuh atau ditekan, dia tidak mudah hancur, kenyal. Nah, kemudian hati itu warna kompak, ujung-ujungnya runcing, kenyal. Jika ada putih-putih atau apa, kemudian cacing hati. Enggak, warnanya ada putih, ada apa itu, kemudian cacing seperti itu ya. Jadi itu tidak. Kalau secara estetika itu tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau secara dikonsumsi bisa, karena cacing hati mah tidak menular. Bagaimana caranya? Ya dimasak, direbus, ya enggak, sampai telurnya mah. Tapi itu estetika, makanya enggak tiga. Paham ya? Kemudian organ yang adalah organ paru. Paru yang normal kalau kita itu warnanya ya kompak, warna kompak pink. Kemudian kalau itu tracheanya kita tiup itu akan menggelembung karena isinya itu alveoli itu rongga-rongga udara.
Ini penting nanti kan kalau bantu masyarakat, bidang kesehatan. Kemudian warnanya kompak, tidak boleh ada bentol, tidak boleh. Di dalamnya kalau kita buka tidak boleh ada lendir. Ada lendir, eksudat, itu tandanya pneumonia. Boleh nggak dikonsumsi? Ya secara kesehatan mah selama dimasak boleh. Ini secara estetika, paham ya? Dan limpa itu yang dekat hati, bentuknya tipis, panjang, warnanya tahu ya? Bentuknya tuh ya begini, dekat hati tipis. Dan limpa ini adalah organ tempat di mana metabolit atau sisa-sisa metabolisme di hati itu dibuang ke limpa. Masuk sel darah merah yang rusak itu dibuang di limpa. Nah kalau limpa ini bengkak ini ada masalah. Kalau limpa ini bengkak ada masalah. Kalau limpa ini bengkak, kita bisa curiga, cek dulu takutnya subklinis antrak. Karena antrak itu adalah radang limpa. Hampir semua organ ada limfoglandula dan sebagainya. Itu kan totok bengkak semuanya. Tapi memang kalau antrak itu memang dari awal sudah kelihatan hampir semua dari lubang tubuh itu keluar darah. Dan nanti itu hatinya hitam kalau ini ya, antrak ya, hatinya hitam, rapuh, kemudian limpa ini juga bengkak, hitam, banyak bengkak di hampir semua jaringan termasuk ususnya pun hitam karena itu pendarahan secara sistemik. Kalau tapi tidak terlalu antrak. Contoh apa? Parasit darah. Kalau parasit darah itu yang kencingnya berdarah, itu benar kencing darah. Nah, itu pasti limbahnya bengkak. Kalau pemeriksaan postmortem, paham ya? Itu bengkak. Kemudian setelah itu organ jantung. Nah, jantung ini yang benar keras dan bentuknya itu kan ada empat. Nah, kalau jantung sampai bengkak, agak lembek, ini ada kegagalan jantung, tapi tidak terlalu penting. Kalau untuk ini kayak tadi kesampaian ya tidak terlalu penting. Kemudian ginjal, kalau ginjal itu nempel di gambarnya begini. Ini kalau sudah diambil semua gitu ya, sudah diambil yang ini nempel di belakang sini, kan ke vesika aronaria atau kantung kemih. Ginjal itu kalau ginjal itu sebenarnya ya organ hati, organ paru, organ ginjal ini semuanya sebenarnya residu. Jadi sebenarnya tidak baik untuk dimakan. Karena kan hati itu tempatnya mendetoksifikasi racun. Ginjal tempat filter semua kotoran. Jadi contoh ginjal ini kata bengkak, jadi kemudian dia kerja terlalu berat, kirim dari darah itu banyak residu-residu dari habis metabolisme. Jadi sebenarnya tidak layak dimakan sih ginjal hati itu, makanya tidak ada organ dalam itu rasanya tidak pahit, pasti ada pahitnya ya. Kenapa hati pahit? Itu ada empedu. Kemudian kan empedu kemudian ditambah residu yang lain, termasuk ginjal ini pahit, ada pahitnya. Nah, kecuali kalau organ yang enak itu, tapi saya juga lihatnya kurang senang. Contoh testis, penis itu kenyal enak, itu tidak. Tapi kalau organ dalam itu semuanya adalah residu. Limpa ini apalagi, limpa ini paling parah. Saya makanya nggak pernah makan limpa. Tapi orang ada yang suka kan makan limpa gitu ya. Limpa ini kan tempat residu terakhir setelah hati. Limpa ini ya. Jadi ini kan pengetahuan ya. Jadi organ-organ itulah, jadi hati sudah, paru-paru sudah ya, kemudian ginjal sudah, ginjal kalau bengkak ini berarti juga dia capek, banyak residunya itu. Kemudian termasuk tadi terakhir, jantung mah nggak terlalu penting sih kalau untuk seperti itu ya. Jadi itu, kemudian usus lupa, rumen, contoh rumen, ya enggak, rumen itu penting. Jadi rumen,
Roman itu babat ya orang itu ya. Jadi kalau babat ya, kalau itu di sana bisa banyak cacing. Jadi harus diber dengan benar. Kemudian nanti roman omasum, abu masum. Nah, contoh di abu masum ini lambung ini intinya di abu masum itu yang terakhir. Di lambung terakhir sebelum ke usus itu di sana kalau sampai banyak luka, istilahnya jaringannya itu halus. Nah, ini kalau orang manusia istilahnya sakitnya gastritis, di radang lah lambung, ada masalah. Nah, setelah itu intestinum usus. Usus ini yang normal ya hanya kotoran halus kalau itu. Kotoran bukan seperti rumput, tapi halus. Nah, paham ya? Kotoran seperti itu. Nah, nanti bentuknya kalau dikeluarkan itu kalau di intestinum usus halus itu adalah bentuknya sudah ya paling lembut karena udah tempat absorpsi. Nah, kalau sampai di situ ada sudah dibersihkan, ada bekas-bekas katakanlah peradangan, pendarahan, berarti ada enteritis atau radang usus. Tapi kalau ini biasanya udah ketahuan pas antemortem diare. Kalau udah lewat pemeriksaan antemortemnya udah benar, itu enggak akan yang disampaikan saya tadi itu akan terjadi. Contoh katakanlah bulu bagus, kondisi gemuk, mata bersih enggak akan cacingnya. Di hati akan normal. Kemudian katakanlah tadi yang kotorannya kalau sapi potong itu jatuh plek, beri tumbang, kalau saya perah pecah, normal, tidak ada bau, tidak apa, ya tidak akan ada enteritis, tidak akan ada. Jadi makanya di pemeriksaan antemortem ini harus benar. Jadi hubungan itu pemeriksaan antemortem. Nah, kemudian sebagai penutup itu setelah itu kalau idealnya sapi tidak langsung dipotong. Jadi habis dikulitin harusnya digantung dulu, dilayukan bahasanya. Kenapa pentingnya dilayukan? Agar cairan ini tuh turun. Cairan apa? Kalau teori harus disampaikan dengan benar kan, karena teori ini ya. Nah, jadi dilayukan dulu di cairan air atau apapun, darah dan sebagainya itu sampai turun semua, digantungkan, dilayukan. Kalau Belanda itu minimal 12 jam sampai 24 jam. Makanya RPH Belanda pasti punya tempat pelayuan. Apa fungsinya kalau sudah dilayukan? Nanti daging sapi, kambing, domba ini kuat 7 hari, tidak perlu dikulkas, nggak perlu di freezer kalau dilayukan. Jadi kalau mbah saya itu masih gitu. Jadi mbah saya itu kan jagal kambing domba. Itu satu kamar itu memang hanya untuk melayukan gitu, memang benar. Itu memang dilayukan itu penting. Jadi ini ilmu kesmafet, ilmu kesehatan masyarakat veterinary. Jadi itu di peternakan ada juga ya kesmafet ya. Hah? Bener kan ya? Nah seperti itu ya, dilayukan. Ini yang harusnya yang ahli memang peternakan bukan peterhewan. Itu dilayukan dulu, jadi nanti daging lebih rasanya lebih enak, tidak gampang busuk, kemudian lebih gurih itu. Jadi kenapa ya logis karena air turun. Cuman kalau pedagang rugi karena berat badan itu turun. Nah itulah. Tapi kalau ngikutin Belanda tapi kan akhirnya apa? Karena orang Indonesia sukanya instan, mentalnya macul, kelihatan untung sekarang. Padahal kalau ngejar kualitas memang lambat, suatu saat dikejar orang. Kenapa? Dagingnya pasti nomor 1 dagingnya. Kalau ngikutin ilmu ini, Belanda kan begitu. Contoh buktinya, daging-daging orang Jepang itu kan harganya bisa berapa kali lipat kan? Satu porsi gitu kan harganya bisa berapa? 500.000. Itu karena begitu itu. Orang Indonesia 1 kilo juga cuma 120.000 kan? Sebenarnya di situ ngejar kualitas. Cuman kan kita nggak kuat. Orang kita mah untuk katakanlah bertahan idealis itu tidak kuat karena kita biasa macul. Sekarang nyangkul, sekarang diupah. Itu orang Indo. Itu terbukti karena restoran Jepang, restoran Eropa itu satu porsi harganya paling murah 400.000, 500 sampai 2 juta ada kan. Itulah hebatnya ketika menggunakan ilmu pengetahuan. Ya, jadi seperti itu pelayan dan nah, nanti setelah itu ya dengan pembagian pemotongan dan sebagainya. Nah itu cara motong ini, contoh cara motong jaringan itu rata-rata pakai main sebenarnya kalau pakai ilmu tiap sendi makanya lebih cepat dan tidak lelah. Itu tidak main
Jadi persendian yang lutut potong dibuka dulu jaringannya. Nanti kan lepasan dia ngomong itu bukan yang nyambungkan adalah otot. Tulangnya mah nggak nyambung. Kalau ototnya udah dilepas, lepas. Nanti lebih gampang ya. Kecuali nanti motong lebih kecil-kecil lagi. Jadi caranya motong jaringan nggak main potong sendi tengah berat. Jadi cuma diiris saja. Makanya saya pernah membuktikan kan, saya cukup pakai scalpel untuk ngelet, untuk belah, untuk hanya scalpel, pisau kecil sekali kan. Sampai seperti itu saya bisa. Apa? Dengan ilmu, tidak perlu. Nah, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi masyarakat umat Islam yang akan melaksanakan korban pada tanggal 7 Juni tahun 2025. Billahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.